Selamat datang kawan-kawan. Kali ini gue mau ngebahas yang sering selalu ramai di kalangan mahasiswa, yaitu perdebatan antara milih akademik atau organisasi. Mana yang harus dipilih? Ya, semoga video ini bermanfaat dan sedikit menjawab atas pertanyaan tersebut gitu. Berbicara tentang akademik dan organisasi yang biasanya menjadi perbincangan hangat di kalangan mahasiswa. Mungkin pertanyaan yang akan muncul adalah mana sih yang harus seorang mahasiswa pilih? Mana sih yang terbaik dan seharusnya mahasiswa lakukan? Mana sih yang outputnya linear dengan nantinya gue lulus, entah pekerjaan atau lanjut studi gitu. Gue mau ngebahas dulu terkait mana yang harus dipilih oleh seorang mahasiswa, dan jawabannya adalah tergantung kalian sendiri. Karena apa? Mungkin kurang memuaskan ya, karena dikembalikan kepada kalian. Karena apa? Ini gue mau ngebahas tentang apa yang gue lihat, apa yang gue dengar, dan apa yang gue alami terkait akademik dan organisasi. Itu nggak ada pilihan yang benar, karena itu dikembalikan kepada diri kita masing-masing membutuhkannya apa. Jika diri kita yang berorientasi atau punya latar belakang di akademik, mungkin akan condong memilih akademik. Begitupun jika diri kita memiliki latar belakang sudah malang melintang organisasi dan nyaman banget sama budaya-budaya organisasi, circle atau siklus di organisasi, kayak ngurus acara, rapat, bertemu banyak orang, yang mungkin lebih condong juga memilih organisasi. Antara akademik dan organisasi itu pastinya memiliki plus minus gitu ya. Semisal jika memilih akademik, kita akan lebih dikenal sama guru-guru atau dosen lah ya kalau di mahasiswa. Mungkin lebih handal juga dalam masalah pelajaran. Terus mungkin akan memiliki prestasi-prestasi di bidang akademik, entah itu mahasiswa berprestasi atau biasanya ikut lomba yang itu akademik banget lah ya. Tapi anak organisasi juga mempunyai kelebihan yang lain, yang signifikan sih relasi biasanya. Terus anak organisasi juga biasanya lebih unggul dalam masalah soft skill. Tapi ini disclaimer aja ya, yang gue lihat maksudnya. Meskipun relasi dan soft skill itu tidak terbatas, hanya ikut organisasi. Yang jelas anak organisasi itu walaupun tidak ada niatan masuk organisasi untuk mencari relasi ataupun untuk meningkatkan soft skill, dengan sendirinya relasi itu akan meningkat ketika pertama kali mendeklarasikan menjadi anggota sebuah organisasi. Sebenarnya dari penjelasan tadi itu tidak ada arahan untuk memilih ke salah satunya, karena anak organisasi mungkin saja bisa lebih unggul dalam masalah akademik. Begitupun sebaliknya, anak yang tidak mengikuti organisasi atau yang lebih tekun dalam masalah akademik bisa saja lebih unggul dalam masalah relasi, soft skill, ataupun hal-hal yang ada di organisasi gitu, kayak bikin acara, konsep acara, dan yang lainnya. Karena akademik dan organisasi itu hanyalah sebuah wadah ataupun jalan untuk mencari pengetahuan baru ataupun meningkatkan keahlian yang sudah kita miliki. Jangan pernah terpaksa lalu menyesal ketika memilih salah satunya atau memilih sesuatu generalnya. Percaya aja semuanya adalah takdir. Kalaupun terpaksa terus jadi nyaman mah gak apa-apa sih. Contohnya asalnya susah banget buat belajar, tiba-tiba karena udah bosen banget terus organisasi, pindah haluan jadi anak yang akademik banget, terus nyaman, ya udah nggak apa-apa, terusin aja gitu. Berikut pun kalau yang asalnya tekun banget belajar, susah banget berkenalan sama orang-orang, susah banget sosial sama orang-orang, tiba-tiba masuk organisasi yang banyak banget anggota, terus diharuskan untuk bersosialisasi dan ternyata nyaman, ya udah terusin aja gitu. Jadi kembali ke diri kalian masing-masing, mau mencari pengetahuan atau meningkatkan keahliannya itu di mana. Yang biasanya itu kalian pertimbangkan dengan kesibukan kalian yang lain ataupun biasanya izin orang tua sih. Terus hanya saja jika study case-nya yang linear dengan apa yang ingin dicapai setelah lulus, itu gue saranin kalau goals setelah lulus kalian adalah lanjut studi, itu lebih banyak waktu untuk akademik. Nantinya kalau kalian jadi akademisi pun biar nggak terlalu mengeluarkan effort, karena emang itu udah jadi passion gitu ya.
Namun jika setelah lulus ingin bekerja, itu gue saranin buat 50-50 antara akademik dan organisasi. Tadi kalau niatan setelah lulusnya lanjut studi itu gue saranin 70% akademik, 30% organisasi. Tapi kalau setelah lulus kalian mau kerja, itu 50% akademik, 50% organisasi. Kenapa sih nggak seimbang gitu? Maksudnya kenapa yang orientasinya setelah lulus lanjut studi disarankan lebih banyak waktu untuk akademik daripada yang setelah lulus organisasi. Setelah lulus kuliah, orientasinya bekerja itu, organisasinya itu cuma 50% misalnya. Itu karena fakta di lapangan, nilai akademik adalah persyaratan yang wajib, yang selalu tercantum. Berbeda dengan pengalaman organisasi yang itu hanya dijadikan sebuah nilai tambah untuk kita memasuki pekerjaan gitu. Ya mungkin sering disebut mah anak-anak mahasiswa bilangnya kalau yang gak mau organisasi gitu, ya tujuan awal kita untuk pendidikan itu apa gitu, akademik gitu. Jadi itu harus jadi orientasi pertama sih, tetap gue juga setuju dengan itu. Tapi jangan menyingkirkan atau mengucilkan anak organisasi gitu. Jangan mengecilkan anak organisasi. Menurut gue gak ada salahnya kalau emang punya waktu luang, daripada dibuang sia-sia, daripada dipakai hal-hal yang gak guna atau hanya melamun diam, mending digunakan untuk organisasi yang dimana di sana juga sama-sama belajar, cuman di luar pelajaran mata pelajaran yang dipelajari gitu. Namun bisa juga misalnya karena organisasi jadi lebih tahu tentang mata pelajaran dengan ngobrol atau belajar dengan kakak tingkat atau teman sebaya. Kesimpulan dari gua mah, ketika dua sisi bisa jalan beriringan, kenapa kita harus membandingkannya gitu? Akademik dengan ciri khasnya, organisasi pun punya ciri khasnya. Dengan begitu, gue tekankan lagi, keputusan ada di diri kalian masing-masing. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata gue ucapkan terima kasih dan salam hormat saya, Ahmad Nur Rizky.